tidak bisa diukur dengan identitas, tidak, tapi diukur dari sikap kediriannya terhadap Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, 24 jam sehari. Ya. Tidak diukur oleh lambang-lambang, tidak diukur oleh baju, tidak diukur oleh isme-isme, tidak diukur oleh madhab-madhab, tidak diukur oleh identitas-identitas. Meskipun identitas masing-masing ada fungsinya, iya, masing-masing ada fungsinya, tetapi tidak bisa menjadi alat ukur. Sehingga kalau orang identitasnya ini, maka dia Muslim yang benar. Kalau identitasnya itu Muslim yang salah. Enggak, sepanjang yang saya tahu tidak. Meskipun saya lama punya ilmu yang seperti itu, mengkotak-kotakkan dalam itu merupakan bias dari egoisme saya terhadap sesuatu yang saya cintai. Ya, saya pernah mencintai mazhab, saya pernah mencintai komunitas, saya pernah mencintai agama. Mungkin kecintaan saya yang tidak proporsional menumbuhkan egoisme saya. Yang pasti pendalaman tauhid saya yang kurang pada waktu itu. Setelah semakin mendalami tauhid, maka bentuk-bentuk egoisme yang sangat tersembunyi itu sedikit demi sedikit pudar. Kayaknya sih, kayaknya menurut saya ya. Tapi saya juga masih sangat mungkin bisa direvisi dan jangan tergesa-gesa untuk diterima ataupun ditolak. Kemudian, kalau ada kaidah bahwa ketaatan seseorang itu bergantung kepada keyakinannya. Nah, semakin seseorang itu yakin kepada temannya, maka pada saat temannya itu meminta pinjam uang, pasti dikasih. Kalau memang dia itu memang punya stok lebih tentang uang. Karena apa? Karena dia yakin. Sesama pedagang, saya ambil dulu barangnya ya, uangnya belakang. Karena dia yakin, dia akan rela itu. Itu kekuatan keyakinan luar biasa. Seseorang yakin dia mau mengeluarkan mobil, dia keluarkan. Tapi pada saat dia tidak yakin, dia tidak akan menyetir mobil ini. Ya, seperti saya, hingga saat ini itu belum bisa yang namanya nyupir, menjadi driver itu belum bisa. Karena memang tidak pernah belajar. Jadi tidak bisa. Ini anak saya dengar ketawa nih. Katrok bener ini babi ini. Dan suatu saat saya pernah mau nekat. Alah, apa sulitnya sih nyetir gitu ya. Saya naik sebuah mobil teman. Tapi datang kemudian keraguan. Nah, itulah kalau tidak yakin seseorang itu akan tidak akan melakukan sebagaimana mestinya. Kalau seseorang tidak yakin sama temannya, ya, bayangkan kalau suami dan istri tidak saling yakin, tidak saling percaya, tidak saling menjaga integritas. Bayangkan repotnya suami istri yang begitu dan harus hidup bersama dari detik ke detik 24 jam sehari. Atau antara orang tua dengan anak, atau antara kakak dengan adik. Itu sesuatu. Ya, tapi akibat itu pasti datang kalau sebabnya sudah diambil. Jadi kita konsentrasikan ke sebabnya, jangan ke akibatnya, ke orientasi ikhtiar, bukan kepada kejadian-kejadian dan hasil-hasilnya. Iman sesuatu yang lebih tinggi dari yakin. Iman itu ranahnya ada di spiritual, ada di jiwa. Kalau menggunakan istilah raga dan jiwa, maka iman itu adalah menu-menu yang terkait dengan masalah jiwa, spiritual, atau ada istilah lain rohani misalnya, atau jasmani rohani. Nah, kalau di pikiran itu masih dengan kata yakin, kalau sudah turun menghayat, hidup di dalam
spiritual, di dalam dada, di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam rohani, itu disebut sebagai iman. Jadi iman itu sesuatu yang lebih tinggi dari yakin. Adakah orang yang bisa beriman tanpa melalui proses yakin? Bisa, yaitu dengan pertaubatan, dengan pensucian. Bisakah seseorang beriman tanpa melalui pertaubatan? Bisa, yaitu dengan membangun keyakinan rasional, ya, kemudian dia secara bertahap menggantungkan dirinya, mentaati dirinya dengan keyakinan itu. Dalam hal ini adalah kepada Tuhan. Maka secara bertahap dia juga akan mempunyai akibat-akibat keyakinan yang datang dalam dirinya. Keimanan maksud saya. Kalau keyakinan itu daerah ilmul husul, kalau keimanan daerah ilmul khudur. Kalau keyakinan itu dicari dengan berpikir, kalau keimanan itu pencariannya dengan beramal, mengamalkan kebenaran yang sudah diyakini, dan yang paling simpel adalah dengan bertaubat. Jadi kalau melalui tadi tahapan untuk menuju keimanan itu melalui fase ranah logika rasional, membangun berpikir, membangun pemahaman sampai menyimpulkan sebuah keyakinan sehingga dia yakin bahwa Tuhan itu ada, dia yakin secara rasional bahwa Tuhan itu selalu melihat kita mempunyai keyakinan secara rasional bahwa Tuhan itu maha adil, mustahil untuk zalim, mustahil untuk tidak adil, bahwa Allah itu maha baik, tidak mungkin, mustahil sama sekali Allah itu berhubungan dengan keburukan. Kita bisa membangun keyakinan secara rasional, dan setelah itu kita praktekkan dalam kehidupan, maka dia akan hidup dalam pribadi kita dalam bentuk iman. Itu kalau dengan cara yang bertahap, evolusioner. Kalau mau mencari iman secara revolusioner, itu yaitu dengan pertaubatan total, taubatan nasuha, maka akan datang itu keimanan tanpa melalui proses rasional yang disebut keyakinan. Bahkan sepanjang yang saya tahu, mutu keimanan akan lebih tinggi mutunya yang melalui proses revolusi itu dibandingkan yang melalui proses evolusi. Tapi memang satu ini memang dahsyat luar biasa yang disebut pertaubatan, taubatan nasuha. Ya, bukan taubat dalam makna sekedar mengucapkan astagfirullahaladzim 1000 kali, bukan. Kita kan pernah bahas, ya, apa itu pertobatan, urut-urutannya. Ada teman saya yang mengagendakan urutan-urutan taubat sehingga dia mengatakan ada sabta taubat, ada 7 tahapan taubat. Kalau sebelumnya diagendakan panca syukur, maka ini sabta taubat. Apakah itu? Kita pernah bahas kok. Keimanan, sepanjang yang saya tahu, saya definisikan menurut pemahaman saya. Jadi jangan mengatakan ini menurut Islam, jangan. Iman menurut definisi Islam, tidak, saya tidak berani itu. Islam menurut definisi yang saya pahami terakhir sementara ini adalah ikatan spiritual seseorang terhadap keyakinannya terhadap Tuhan. Jadi diri kita itu diikat oleh keyakinan itu. Nah, karena di sini ada istilah keyakinan, maka berarti ada proses pembelajaran tauhid dalam ranah rasional filosofis. Nah, iman dalam makna yang prosesnya lewat revolusi tadi, lewat pertaubatan, lewat taubatan nasuha, itu tidak bisa lagi didefinisikan seperti itu. Iman adalah kebergantungan, keterikatan dirinya terhadap Tuhan.
tidak keterikatan terhadap keyakinannya terhadap Tuhan, bukan. Jadi memang jauh lebih bermutu sepanjang yang saya tahu. Kalau seseorang membangun keimanan dengan mempelajari tauhid secara teoritis, logika, rasional, filosofis, sehingga sampai pada titik kesimpulan yakin Tuhan pasti benar, mustahil salah, Tuhan adil, mustahil kok lalim atau zalim, Tuhan itu maha pengasih, mustahil maha pendendam, misalnya begitu ya. Itu bisa dibangun secara rasional, dan pada saat tauhid yang teoritis itu kita turunkan menjadi tauhid praktis dalam kehidupan sehari-hari, ya saya dalam setiap saat mempraktekkan nilai-nilai ketuhanan, nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebijakan, nilai kasih sayang, itu di dalam prakteknya sehari-hari. Nah, itu nanti bisa dibantu dengan syariat, bisa dibantu dengan fikih. Sehingga tauhid disebut sebagai usuluddin, bangunannya agama, dan fikih, syariat itu merupakan furu'uddin, bangunan yang didirikan di atas pondasi tauhid itu. Pada saat tauhid teoritis kemudian diturunkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi tauhid praktis, ya, kita semakin menyesuaikan sinyal kita dengan sifat-sifat Allah. Allah Maha Adil, kita selalu berusaha selalu lebih adil, lebih adil, lebih adil, lebih adil, dan seterusnya. Allah Maha Benar, kita selalu menyesuaikan Allah sesuai, selalu memperbaiki kebenaran semakin tinggi, kebenaran semakin tinggi. Allah Maha Pengasih, kita harus menerapkan dalam praktek hidup kita pengasih, 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 pengasih. Bagaimana seandainya pun kita memberi sanksi kepada anak, tapi dalam rangka pengasih dan penyayang, dalam rangka mendekatkan dia kepada akibat-akibat yang akan mendekatkan dia kepada yang Maha Pengasih, misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya, akan mendatangkan iman. Berpikir, mendapatkan keraguan-keraguan, menambah data lagi, menambah analisa lagi, sehingga keraguan semakin bisa diatasi. Pada saat seluruh keraguan itu sudah bisa dirasa diatasi, sampai pada kesimpulan terakhir, bukan kesimpulan yang masih mengandung keraguan, tapi kesimpulan yang sudah meyakinkan, maka akan menjadi keyakinan. Pada saat keyakinan itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, 24 jam sehari, maka akan mengakibatkan sebuah akibat dalam spiritual yang disebut iman. Jadi iman itu tidak tergantung seberapa pandainya seseorang dalam memahami wawasan-wawasan keilmuan, tidak. Tetapi apakah pemahaman kebenaran itu dipraktekkan di dalam hidupnya? Istilah teknisnya diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Kalau dalam bahasa Jawa disebut lelaku. Jadi kita berjalan, bukan mandek dalam pemahaman saja. Itu akan menumbuhkan iman. Iman yang seperti itu saya pahami sebagai ikatan kedirian kita. Jadi diri kita diikat oleh keyakinan kita terhadap Tuhan. Bedanya dengan iman dari akibat dari taubat, kita mengambil sebab taubat yang nasuha, maka akan datang akibat iman, tapi tidak melalui fase keyakinan rasional. Maka iman itu mempunyai definisi yang lebih unggul, yaitu dirinya terikat, jadi keterikatan dirinya bukan dengan keyakinannya terhadap Tuhan, tapi keterikatan dirinya dengan Tuhan. Beda ya.
Nah, itu iman yang lebih tinggi. Ya, kalau mau cepat menjadi mukmin bermutu, taubatan nasuha. Kalau mau ya yang penting jalan deh, proses, yang penting berproses deh. Ya, ikut tahapan-tahapan yang melalui rasional. Yang ideal melalui kedua-duanya. Yang melalui jalur rasional dibangun, yang melalui jalur spiritual dibangun, itu dahsyat, men. Dan sekarang minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget tiba-tiba assalamualaikum. Baiklah, Light Audience berproses menuju kesejahteraan diri. Akan kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Moviegoers, check this one out. 1, 2, 3. You're ravishing. Kiki, Nadia, Charlize. Matt! I have to get my son! The box office Benjamin. is you. Is somebody looking for me? Hi. Benjamin, what are you doing here? So when do we let the people know? Our mission is to assure the continuity of our species. What happened with Jasper was nothing. Nothing compared to what could have happened. Movie Light Review. Laden, setelah Independence Day dan The Day After Tomorrow, sutradara Roland Emmerich kembali melepas film bencana dahsyat yang menghancurkan bumi berjudul 2012. Dalam film ini, Rain memerankan Raizo, seorang ninja yang kabur dari perguruannya. Movie Light Info. Complete in one package. Every Friday at 8 p.m. Movie Highlight. You have made me proud, my son. Grab your popcorn and watch the movie. Menemani saat kesedihan melanda. I don't wanna see you cry again. Bersama saat bahagia itu datang. Nikmati malam Anda bersama Night Request. Kirim lagu pilihan Anda, SMS ke 0818801058. And though love sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people. Night Request, Senin hingga Jumat jam 8 hingga jam 12 malam. Only on Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di berproses menuju kesejahteraan diri untuk hari ini Kamis tanggal 14 Januari 2010 bersama saya Dev Emerald dan juga teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Mantap suaranya. Baik Siwo, kali ini kita langsung membacakan SMS saja ya Siwo. Sudah banyak yang masuk Siwo. Yang pertama dari Siti di Tangerang. Siwo, apakah maksud dari ungkapan barang siapa menyembah sifat Allah, maka ia tidak menyembah Allah? Barang siapa menyembah sifat dan zat Allah, ia telah menyekutukan Allah. Dan barang siapa menyembah Allah, maka ia menyembah Allah. Itu minta dijelaskan ungkapan tersebut Siwo dari Siti di Tangerang.
Kemudian dari Harry juga ada di Tangerang. Siwo, apakah yang dimaksud dengan Fuad dan Kolbu? Bisa diulang tadi dari siapa? Harry di Tangerang. Apakah yang dimaksud dengan Fuad dan Kolbu? Kemudian Meili di Tangerang juga, banyak Tangerang semua ini ya. Apakah yang dimaksud dengan ilmu dan apakah pengetahuan itu? Ya, mungkin beda antara ilmu, pengetahuan dan ya ilmu dan pengetahuan. Dan kemudian 1, 2, 3, 4. Yang keempat dari Edi di Halim. Apa beda mohon ampun dan tobat? Jika mohon ampun dan tobat. Tobat, Siwo. Jika mohon ampun boleh tidak diulang perbuatannya. Kemudian tingkatnya jika tobat tingkat diulang. Saya nggak ngerti apa maksudnya ini ya. Tingkatnya jika tobat tingkat diulang. Kalau tobat tidak diulang mungkin gitu. Tidak juga begitu ya. Jika mohon ampun boleh tidak diulang perbuatannya, begitu ya. Kemudian tobat kan nggak boleh diulang, mungkin maksudnya gitu. Mungkin begitu ya. Jika tobat tidak boleh diulang, mungkin begitu. Aduh, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini dari Abdul di Jakarta Barat. Siwo, apa yang wajib kita persiapkan untuk perpindahan setelah alam dunia? Oke, gitu sih. Wajib dipersiapkan untuk perpindahan setelah alam dunia. Dari Abdul di Jakarta Barat. Oke, itu sih. Ada 5 SMS. Ya, cukup banyak. Iya, cukup. Ya, terima kasih. Dalam waktu 10 menit ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab meskipun secara global dan tentu sepanjang atau sependek yang saya pahami. Jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak. Mbak Siti di Tangerang, apa yang dimaksud dengan kalimat barang siapa menyembah sifat Tuhan, dia tidak menyembah apa-apa. Barang siapa menyembah sifat dan zat Tuhan, maka dia musyrik. Dan barang siapa menyembah zat Tuhan, itulah yang disebut penghamba. Saya kebetulan itu pernah mempelajari ini sampai apa ya? Pokoknya sampai jungkir balik deh. Ini berangkat dari salah satu ucapan yang dikeluarkan dari lisan Imam Ali karamallahu wajhah di dalam bukunya yang sangat terkenal yang namanya Najhul Balaghah. Ya, saya tidak mempelajari langsung masuk karena tidak mampu. Maka saya mempelajari ya dari syarah-syarahnya, dari komentator-komentator para bidangnya gitu. Kuncinya ini adalah pada pelajaran tauhid zat dan tauhid sifat. Kalau kita mempelajari tauhid zat dan tauhid sifat, maka hal ini akan jelas. Tetapi manakala kita tidak punya background yang cukup tentang tauhid zat dan tauhid sifat, maka kita akan kabur memahami. Maksudnya saya pernah dulu begitu gitu loh. Masalahnya adalah begini, saya mau jawab tapi dengan pertanyaan, karena tidak mungkin saya menjelaskan karena ini harus panjang penjelasannya. Tidak mungkin bisa dijelaskan secara singkat meskipun secara global. Saya akan ajukan jawaban dengan pertanyaan kepada Mbak Siti di Tangerang. Apakah Allah punya zat? Saya mencoba jawabannya iya. Apakah Allah punya sifat? Ya karena tadi ajari tentang tauhid sifat, maka jawabannya iya. Seandainya jawabannya begitu. Pertanyaannya, apakah zat dan sifat itu sama atau beda?
Kalau beda, maka yang satu adalah Tuhan, yang satu adalah bukan Tuhan, karena berbeda. Kalau yang Tuhan itu zatnya, maka sifatnya pasti bukan Tuhan, karena berbeda. Kalau sama antara zat dan sifat, maka tidak perlu dibedakan, wong sama kok. Ya, ini rumit Mbak Siti. Meskipun asik deh kalau kita ke sana. Silakan Mbak Siti kalau mau lebih tajam, lebih mau jungkir balik tentang masalah ini, silakan lewat HPFM. Ya. Kalau saya mau mencontohkan praktis begini. Ada roti. Tapi Mbak Siti cuma makan namanya. Sifat-sifat dari roti itu dimakan. Kenyang enggak? Cuma makan namanya. Makan apa? Maka enggak makan apa-apa. Tapi apapun namanya itu, tapi kalau yang dimakan itu zatnya, entah mau Anda kasih sifat apa, entah Anda mau kasih nama apa, pokoknya zatnya dimakan deh. Maka itu roti akan bisa bikin kenyang. Nah, kira-kira begitu. Nah, nanti ada pembahasan antara tauhid dan syirik. Ya. Kalau zat dan sifat difahami beda dan kedua-duanya disembah, ya itu namanya syirik. Kalau menyembah sifat, padahal sifat itu bukan zat, sementara yang Tuhan adalah zat, maka ya tidak menyembah apa-apa. Nah, yang benar apa? Yang benar yang menyembah zat. Ya, itu global. Mudah-mudahan tambah bingung. Ya. Terima kasih atas bingungnya. Semakin bingung, semakin terdorong untuk tahu. Kalau itu ditindaklanjuti, kebingungan itu akan menjadi pemahaman yang indah. Keraguan atau kebingungan yang ditindaklanjuti itu akan menjadi sarana emas untuk menuju ilmu yang semakin tinggi. Ya, monggo mau ditindaklanjuti atau tidak, terserah kepada masing-masing kita. Gitu Mbak Siti, mohon maaf atas tidak puasnya. Terima kasih atas tidak puasnya. Kemudian Mas Heri di Tangerang. Apakah bedanya antara fuad dengan kolbu? Kolbu itu makna makna globalnya, di dalamnya itu ada macam-macam. Nah, di dalamnya itu ada lub, ada fuad misalnya ya. Tapi semuanya ada di dalam lingkaran kesemestaan yang disebut kolbu. Sehingga kolbu itu disebut ada kolbu yang baik, ada kolbu yang buruk. Misalnya begitu. Nah, atau ginilah hati. Ya. Di dalam hati itu paling tidak ada dua unsur besar. Yaitu ada nafas dan ada nur, ada nurani. Ya. Jadi perbedaannya adalah kalau kita punya dua lingkaran, yang satu lingkaran besar, kemudian ada lingkaran kecil di dalamnya. Lingkaran kecil di dalam lingkaran besar itu tidak satu, tapi ada paling tidak lebih dari satu. Nah, salah satu lingkaran kecil di dalam lingkaran besar itu namanya fuad. Lingkaran besarnya, yang di dalamnya mengandung lingkaran-lingkaran kecil, lingkaran besarnya itu disebut kolbu. Kurang lebih seperti itu, sangat global dan terima kasih atas tidak puasnya. Mbak Maili di Tangerang. Apa perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan? Saya ambil yang praktis saja. Ini masalah yang sangat teknis ya. Dan ilmu itu akar katanya itu bersesuaian dengan dalam bahasa aslinya disebut dengan al-ilm, ilmu. Kemudian sesuai dengan alam, alamin, alam semesta, dan sesuai dengan sumbernya yaitu al-alim, yang maha ilmu. Nah, orang yang mendapatkan ilmu itu disebut alim, jamaknya namanya ulama. Ilmu dalam definisi teknis ini adalah sesuatu pencerahan, sesuatu cahaya yang itu sesuai dengan realitas alamin, alam semesta, yang dia dapatkan dari al-alim
Allah yang maha pandai, maka ilmu pasti benar. Kalau dalam pembahasan kemarin, ilmu dalam definisi ini lebih dekat kepada definisi yang disebut dengan ilmul khudur. Orang yang punya ilmu ini pasti merubah sikapnya menjadi benar. Beda nanti dengan pengetahuan. Pengetahuan lebih dekat kepada istilah yang kemarin kita bahas dengan ilmu husul, ilmu yang berdasarkan pencarian pemikiran, logika, rasional, filosofis. Dan ilmu itu sifatnya tidak pasti benar dan tidak menjamin orangnya menjadi baik. Nah, jadi mestinya kalau ulama itu pasti baik. Kalau kita lihat dari definisi ini. Tetapi kalau kita lihat dari definisi sosial, ada pembedaan, ada ulama yang baik dan ada ulama yang buruk. Ada ulama khair dan ulama su'. Nah, kalau ditanyakan apa perbedaan ilmu dengan pengetahuan, paling tidak yang saya angkat sekarang ini, kalau ilmu itu pasti benar dan memperbaiki yang punya, yaitu alim itu. Kalau pengetahuan itu tidak menjamin pasti benar dan pasti bisa memperbaiki orangnya. Ya. Kalau ilmu didapat hanya dengan cara-cara yang benar, kalau pengetahuan bisa didapat dengan cara yang tidak benar, mencontek, plagiat, dan sebagainya. Hanya segitu yang bisa saya sharingkan. Kemudian Mas Edi di Halim, apa bedanya mohon ampun dengan taubat? Mohon ampun adalah salah satu bagian dari taubat. Taubat itu ada unsur-unsurnya A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Salah satu unsur di dalam taubat itu adalah memohon ampun. Jadi berbeda antara memohon ampun dengan taubat, itu berbeda. Memohon ampun adalah salah satu unsur di dalam pertaubatan. Terakhir, waktunya habis. Oh tadi, apakah mohon ampun itu boleh mengulangi? Gitu ya. Ya, mohon ampun kemudian mengulangi. Gini, dalam sistem takwini boleh, resiko tanggung sendiri gitu ya. Tapi kalau dalam sistem tasyri'i itu sesuatu yang buruk, sudah minta maaf diulangi lagi. Ya, ada kalimat diulangi dalam konotasi disengaja. Beda kalau diulangi tapi karena dihipnotis orang misalnya. Jadi di luar kemampuan dirinya untuk terjadinya itu, di luar kontrolnya. Ya, tapi kalau istilah tadi, bolehkah kemudian mengulangi, berarti ada unsur kesengajaan. Di dalam sistem hukum takwini dibolehkan. Jadi Anda mau berbuat baik, mau buruk, mau mohon ampun diulangi lagi, boleh, tapi resiko akibat tanggung sendiri. Kan ada kan istilah, Anda mau mukmin boleh, mau kafir boleh misalnya. Tapi resiko jelas, akibatnya tanggung sendiri-sendiri. Nah, tetapi kalau dalam sistem hukum syar'i jelas dinyatakan tidak boleh. Ya. Jadi dalam izin syar'i tidak diizinkan, tetapi dalam izin takwini diizinkan. Ya. Misalnya menusukkan pisau ke perut orang, itu secara takwini Anda boleh pilih, bebas. Bisa menusukkan, bisa tidak menusukkan. Tetapi menurut hukum tasyri'i itu dilarang. Ya gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara kehendak takwini dan kehendak tasyri'i. Kehendak hukum alam, hukum yang sudah dituangkan di dalam alam, dan ada kehendak yang dituangkan di dalam undang-undang panduan kehidupan manusia yang sering disebut dengan agama. Nah, kalau orang memohon ampun boleh mengulangi, apa tidak? Ya, kalau kita mau mengambil dengan kacamata normanya, nilai syar'i dan hukumnya tidak boleh. Gitu.
Tapi kalau mau mengulangi bisa diizinkan oleh hukum alam ini sehingga dia bisa melakukan pelanggaran lagi, bisa. Tapi ya risiko tanggung sendiri, ada akibat logisnya. Terakhir, Mas Abdul di Jakarta Barat, apa yang wajib dipersiapkan untuk berpindah setelah alam dunia? Yang dipersiapkan adalah kalau mau pakai bahasa teknis ya Mas, yang harus dipersiapkan adalah takwa. Bahasa teknis, tapi bahasa populernya apa? Yang perlu dipersiapkan, tidak perlu menunggu akan meninggalkan dunia ini kapan. Yang dipersiapkan adalah kita punya kewajiban menghamba kepada Tuhan. Dan akibat dari menghamba kepada Tuhan itu, apapun kebutuhan kita yang relevan dengan diri kita akan diatur oleh bos, oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomongnya gampang nih ya. Kalau kita ingin semua kebutuhan kita terpenuhi, maka fokuslah kepada kewajiban-kewajiban yang sudah diperintahkan oleh direktur kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bos dari Sang Maha Bos, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut saja, fokus saja kepada kewajiban. Saya ditugaskan, diwajibkan oleh Tuhan ini. Tidak perlu pakai pamrih apa-apa, tidak perlu punya cita-cita, tidak perlu punya target-target. Ikuti, fokus kepada perintah itu. Allah yang akan menjamin seluruh kebutuhan Anda. Nah, kalau tidak begitu, maka dia bukan Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk melaksanakan tugas-tugas kehambaan. Kalau Tuhan tidak menjamin kita, dia bukan Tuhan. Karena dia itu pasti Tuhan, maka pasti orang yang mengikuti fokus tugas-tugas kehidupannya, penghambaannya kepada Tuhan, pasti kebutuhannya yang dia tahu atau tidak tahu, yang masa kini atau masa besok, pasti akan diintervensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna akan dipenuhi hak-haknya, akibat-akibat logisnya sesuai dengan sistem hukum ilahi yang takwini maupun tasyri'i. Simple sebetulnya. Kalau kita mau hidup bahagia, sukses dan sebagainya, tidak perlu kita tuju. Yang perlu kita tuju adalah Tuhan, titik. Ya, ngomongnya begitu, tapi pelaksanaannya ya mari kita buktikan dalam diri kita sendiri-sendiri, terbukti atau tidak bahwa kita ini penghamba Tuhan, bahwa kita ini orang yang taslim, bahwa kita ini orang muslim. Itu kira-kira. Jadi tidak perlu terlalu apa yang harus saya persiapkan untuk berpindah dunia atau berpindah alam atau sebelum mati. Tidak perlu kita pikir itu deh. Meskipun boleh ya, tapi itu pada detailnya. Intinya, kapanpun mau mati tahun depan, mau mati minggu depan, mau mati esok, hari besok, atau malam ini, itu semua tidak penting. Yang penting kita selalu fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas, penghambaan kepada Allah, seluruhnya akan dimanage oleh Allah. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Baik, Maha Bijak, dan Maha Pemberi Rahmat. Demikian yang bisa saya sharingkan malam ini. Semoga ada manfaatnya. Manfaat atau tidak itu tentu kembali kepada bagaimana sikap diri kita masing-masing. Saya terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Bos, saya pamit, Bos. Baik. Siwo. Semoga kita dipersaudarakan dalam penghambaan dan berkah. Amin. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian light audience, berproses menuju kesejahteraan diri edisi hari ini, Kamis tanggal 14 Januari 2010 bersama teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Insya Allah kita akan jumpa lagi minggu depan. Dan bagi Anda yang ingin sharing lagi di HP FM, Anda bisa menghubungi Siwo Agus Hidayat di
Nomor telepon 0817 449 295 di 0817 449 295. Ingat jam besuknya jam 22 hingga 24 dan jam 10 pagi hingga 10 pagi hingga 12 siang gitu ya. Baik, terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're entering the slow zone. You're entering the slow zone. Anytime. Anywhere. With 105.8 Light FM. The best slow hit station. Light at night. Light at night.